Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita lanjut membahas soal-soal P3K Bidan tentang keluarga berencana. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang perempuan umur 28 tahun, akseptor KB PIL, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan selama 3 bulan. Ini mengeluarkan bercak darah berwarna kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensinya 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen, pemeriksaan genitalia, bercak darah. Efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? Efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi pil salah satunya adalah yang sering ditemui adanya gangguan haid ya, seperti perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak atau spotting yang ini ya. Seorang perempuan 28 tahun baru saja melahirkan anak pertama sepekan yang lalu datang ke bidan ingin menggunakan KB. Ibu mengatakan memiliki penyakit gula, tensinya 160/110. KB apa yang bisa digunakan oleh ibu tersebut? Yaitu AKDR, kondom, dan vasektomi. Seorang perempuan umur 22 tahun, anak ke-1 umur 6 bulan, datang ke bidan praktek mandiri ingin memakai kontrasepsi IUD yang tidak mengganggu ASI. Hasil pemeriksaan semua dalam batas normal. Berapa lama efektivitas dari alat kontrasepsi yang akan digunakan pada kasus di atas? TR ya efektif hingga 12 tahun. Namun izin edar berlaku 5-10 tahun penggunaan ya. Jadi jawabannya adalah berapa lama efektivitas 10 tahun. Seorang perempuan 25 tahun, anak pertama umur 2 tahun, akseptor KB suntik progestin sejak 10 bulan, datang ke BPM mengatakan 3 bulan mengeluarkan darah terus-menerus. Tetapi ibu ingin tetap menggunakan KB suntik progestin. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh bidan? Tindakan yang dilakukan oleh bidan adalah konsumsi pil kombinasi 1 siklus atau ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Efek samping KB suntik progestin adalah apa saja, bisa perubahan siklus, menstruasi, bertambahnya berat badan, nyeri bekas suntikan, sakit kepala, timbulnya jerawat, kemudian tidak terlindung dari PMS, mempengaruhi kesuburan, kemudian meningkatkan resiko osteoporosis, menurunkan gairah seks ya. Nah, efek samping ini adalah perubahan siklus menstruasi, meskipun cukup efektif untuk mencegah kehamilan. KB ini juga memiliki efek samping. Kandungan hormon progestin atau medroksiprogesteron asetat akan mengentalkan lendir di dinding rahim dan mencegah sperma bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Seorang perempuan usia 29 tahun ke BPS untuk konsultasi mengenai KBA yang sedang dijalankannya. Haid pertama ada pada tanggal 12 April 2023. Ia mengatakan bahwa siklus haidnya normal 28 hari. Kapan waktu berpantang? Sesuai kasus di atas. Ini KB berarti kontrasepsi alamiah ya. Kita menghitung masa subur itu. Masa subur itu dihitung dari hari dimulai dari hari ke-12 sampai dengan hari ke-16 ya. Jadi bagaimana ini? Haid pertamanya tanggal 12 ya.
Nah, ini rumusnya masa subur. Masa subur berarti dia masa atau waktu berpantang. Pantang untuk berhubungan ya. Nah, dilihat ini dari tanggal 12, berarti dari tanggal 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hari ke-12 kan? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, ini hari hari ke 12-nya ya. Jadi dari tanggal 23 sampai tanggal ke-16. Jadi 23, 24, 25, 26, 27 ya. Ini hari ke-12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 27 ini adalah masa suburnya. Ya, gitu ya ngitungnya ya. Nomor 7, seorang perempuan usia 23 tahun ke klinik untuk konsultasi mengenai metode kontrasepsi kalender. Ia mengatakan bahwa ia haid pertamanya tanggal 9 Maret. Tanggal berapakah ibu mengalami ovulasi menurut Dr. Knaus? Ya. Kita lihat dulu hari pertama haidnya tanggal 9. Masa subur tadi teh apa? Masa subur itu rumusnya hari ke-12 sampai dengan hari ke-16 gitu ya. Jadi kita hitung dari 9, tanggal 9 ini dari tanggal 9 hari pertamanya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini hari ke-1, 2, 3, ini hari ya. Kita hitung hari ke itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi dari hari ke-20 dari tanggal 20 yang ini tanggal ya. Tanggal 20 sampai 16. Nih, jadi 21, 22, 23, 24, 13. Ini hari ke 13, 14, 15, 16. Jadi dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Nah, ini adalah masa ovulasi atau masa subur ya. Jadi jawabannya yang E. Seorang perempuan usia 31 tahun datang ke klinik untuk berkonsultasi mengenai metode kontrasepsi kalender. Ia mengatakan bahwa ia selesai haidnya tanggal 12 Maret berlangsung selama 6 hari. Mulai tanggal berapakah ibu berpantang melakukan hubungan seksual? Jadi masa suburnya tadi tanggal dari hari masa subur dari hari ke-12 sampai ke-16, tapi dimulai dari hari pertama haid. Kalau ini kan hari selesai haid. Jadi hari pertama haidnya yaitu dia dihitung dari tanggal 12 ini dikurangi lamanya 6 hari ya. Nah, jadi tanggal 6 haid pertamanya ini. Jadi di sini adalah hari ke-12. Ya, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17. Mulai dari ini hari pertamanya ya, tanggal 6 ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi mulai dari tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 12. Berarti ini hari ke-13, 14, 15, 16 nih, hari ke-16. Ya, jadi tanggal 17 sampai 21 ini masa subur. Pantang ya, pantangan. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Yang dapat menggunakan pil kombinasi adalah usia reproduksi ya. Yang telah memiliki anak ataupun yang belum memiliki anak, gemuk ataupun kurus, yang menginginkan alat kontrasepsi dengan efektivitas tinggi setelah melahirkan dan tidak menyusui, setelah melahirkan 6 bulan dan tidak memberikan ASI eksklusif, sedangkan semua cara yang dianjurkan itu tidak cocok bagi ibu tersebut. Pasca keguguran, anemi, karena head yang berlebihan, nyeri head hebat, siklus head tidak teratur, riwayat kehamilan ektopik, kelainan payudara, kencing manis tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, mata dan syaraf, penyakit tiroid, radang panggul, endometritis atau tumor ovarium jinak dan varises. Jadi, yang dapat menggunakan pil kombinasi adalah yang pasca keguguran. Seorang ibu menggunakan alat kontrasepsi pil kombinasi. Ibu tersebut lupa meminum pil kemarin. Apa yang sebaiknya ibu lakukan? Yaitu ibu minum pil segera setelah ingat dan pil yang berikutnya sesuai jadwal tanpa kontrasepsi tambahan. Jika melewatkan satu pil, klien harus meminumnya segera setelah dia ingat dan ambil yang berikutnya pada waktu yang biasa. Tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan untuk mencegah kehamilan jika satu pil saja yang terlewat. Ini karena efek pil KB dalam menekan ovulasi atau pelepasan sel telur dari indung telur masih bekerja. Seorang ibu menggunakan alat kontrasepsi pil kombinasi. Ibu tersebut lupa minum pil selama 2 hari. Apa yang sebaiknya ibu lakukan? Nah, jika dia melewatkan 2 pil atau mulai terlambat 2 hari atau lebih, klien minum pil sesegera mungkin, lanjutkan 1 pil setiap hari. Menggunakan kondom atau hindari seks selama 7 hari berikutnya. Ya, jadi jawabannya yang D. Pasangan suami istri datang ke bidan praktek mandiri sebelum memilih alat kontrasepsi, ingin diberikan penjelasan tentang macam-macam alat kontrasepsi dan diberikan kesempatan untuk memilih alat kontrasepsi yang dikehendaki, termasuk dalam etika praktis apa kasus di atas. Nah, di sini bidan memberikan penjelasan tentang macam-macam alat kontrasepsi dan diberikan kesempatan untuk memilih alat kontrasepsi yang dikehendakinya. Maka etika bidan yang dilakukan merupakan respect for person, yaitu penghormatan akan otonomi manusia untuk dengan bebas menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan. Sehingga bidan memberi kesempatan untuk klien menentukan alat kontrasepsi yang akan dia gunakan ya. Jadi jawabannya ini yang respect for person. Seorang perempuan 25 tahun akseptor KB pil datang bersama keluarga ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah. Hasil anamnesis bahwa ia baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu, muntah disertai diare. Tidak memakan makanan yang menyebabkan diare. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik. Tensinya 100/60, nadinya 70, pernapasan 28 dan suhunya 37 derajat Celcius. Tidak teraba massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ya, jawabannya adalah memberikan
obat anti mual. Metode kontrasepsi pil adalah mempunyai keterbatasan mual, terutama pada 3 bulan pertama. Yang terjadi pada klien pengguna pil itu muntah lebih dari 3 bulan, sehingga asuhan yang dilakukan adalah memberikan obat anti mual. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2, 0, akseptor KB pil, datang bersama keluarga ke rumah sakit dengan keluhan lupa minum pil 1 hari. Hasil anamnesis, anak terkecil 3 tahun, menstruasi teratur setiap bulan. Ibu merasa khawatir. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tensinya 110/70, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, metode kontrasepsi pil itu merupakan metode kontrasepsi yang penggunaannya harus memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk dapat diminum setiap hari. Kondisi klien akseptor KB pil yang lupa minum pil 1 hari, maka asuhan yang dapat diberikan adalah minum 2 pil sekaligus pada hari selanjutnya. Jadi jawabannya yang C. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke posyandu dengan keluhan mengalami perdarahan bercak sedikit-sedikit selama 3 bulan terakhir. Hasil anamnesis, akseptor KB Indoplan sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan, tensinya 100/70, nadi 80 kali per menit. Suhunya 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Bagaimana penanganan yang paling tepat pada kasus tersebut? Efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi implan. Ya, ini KB Indoplan, implan ya. Salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan head, seperti perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak atau spotting, sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi tersebut, maka asuhan yang diberikan adalah pemberian pil kombinasi selama 1 siklus, sehingga spottingnya bisa teratasi. Jawabannya yang C. Seorang perempuan usia 38 tahun melahirkan secara spontan pagi 6 di rumah sakit. Bayi yang dilahirkan kembar, lahir merintih, ekstremitas kebiruan dengan berat lahir bayi 2 kg dan 1,5 kg. Bidan akan melakukan tindakan membersihkan jalan napas bayi, tetapi dari pihak keluarga menolak. Kemudian bidan tersebut tetap melakukan membersihkan jalan napas. Apakah jenis pengambilan keputusan bidan tersebut adalah deontologi? Di soal, bidan dijelaskan tetap mengambil tindakan walaupun mendapatkan tentangan dari pihak keluarga. Inilah yang disebut keputusan deontologi. Yaitu, deon itu berarti kewajiban yang mengikat dan logos itu adalah pengetahuan. Etika deontologis juga sering disebut sebagai etika yang menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan. Seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0, datang ke rumah sakit dengan keluhan bercak darah spotting sudah 2 minggu. Hasil anamnesis, saat ini akseptor KB implan, dipasang 1 bulan yang lalu, tidak ada nyeri dan pusing. Hasil pemeriksaan, berat badan 54, tingginya 160 dan tensinya 110/70, nadi 80 kali per menit. Abdomen tidak teraba massa, in specula terdapat bercak darah dari osteum uteri internum. Kondisi apakah yang mungkin dialami oleh pasien tersebut? Bercak atau spotting itu efek samping dari penggunaan kontrasepsi implan, karena akibat mekanisme kerja memperoleh ovulasi, menipiskan dinding endometrium, mengentalkan lendir serviks ya. Dari mekanisme kerja implan memberikan efek kontrasepsi namun menyebabkan bercak dan spotting. Jawabannya yang E adalah efek samping. Seorang perempuan umur 28 tahun, P3-0, baru dipasang implanon di bidan praktek mandiri. Anamnesis, umur anak terkecil adalah 6 bulan. Hasil pemeriksaan
tensi darahnya 110/80, nadinya 84, respirasi 22, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. Bidan lalu memberikan konseling mengenai kontrasepsi yang digunakan tersebut. Berapa lama efektivitas kontrasepsi Implanon ini? Implanon dirancang khusus untuk inhibisi ovulasi selama masa penggunaan. Karena ovulasi pertama dan luteinisasi terjadi pada paruh kedua tahun ketiga penggunaan, maka Implanon hanya direkomendasikan untuk 3 tahun. Penggunaannya direkomendasikan untuk 3 tahun penggunaan, walaupun ada penelitian yang menyatakan masa nifasnya dan dapat mencapai 4 tahun, sehingga direkomendasikan pada masa penggunaan 3 tahun untuk metode kontrasepsi Implanon. Jadi jawabannya yang 3 tahun. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan batang susuk keluar. Hasil anamnesis pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensinya 110/80, nadinya 84, respirasi 22, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Tampak implan di ujung luka pemasangan. Tidak ada tanda infeksi. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, implan merupakan metode kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam bawah kulit sehingga batang implan harus terjaga, harus steril, menghindari infeksi. Ketika batang implan keluar dari tempat pemasangan atau lengan, maka akan terjadi kontak atau terkontaminasi pada media sekitarnya sehingga kondisi implan sudah tidak steril. Asuhan yang dilakukan ketika hal tersebut terjadi adalah langsung mencabut implan dan diganti dengan implan yang baru. Jawabannya adalah yang D. Seorang perempuan umur 30 tahun, P2-0, nifas 6 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk konsultasi. Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal. Suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI eksklusif. Memiliki riwayat infeksi panggul dan dismenorrhea. Sudah mendapatkan HE dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensinya 120/70, nadinya 80, respirasinya 20, dan suhunya 37 derajat Celcius. Palpasi fundusnya tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pada kasus tersebut terdapat kontraindikasi penggunaan AKDR dan MAL, serta metode sederhana tanpa alat, sehingga kontrasepsi yang paling tepat adalah kondom. Ya, ada riwayat infeksi panggul, dismenorrhea. Ya. Seorang perempuan umur 37 tahun, P4-0, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan takut hamil. Hasil anamnesis, ibu mengaku 12 jam yang lalu melakukan hubungan dengan suami menggunakan kondom, namun bocor. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tensinya 110/80, nadinya 80, respirasi 20, suhunya 36 derajat Celcius. Konjungtivanya merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak nampak pembesaran uterus. Perencanaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya. Kontrasepsi darurat hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan, sehingga ketika terdapat klien pengguna metode kontrasepsi kondom yang mengalami kebocoran pada saat berhubungan suami istri kurang dari 72 jam, asuhan yang bisa dilakukan adalah pemberian metode kontrasepsi darurat. Jadi jawabannya adalah yang B. Seorang perempuan umur 37 tahun, P4-0, datang ke bidan praktek mandiri bersama suaminya untuk berkonsultasi mengenai metode KB. Hasil anamnesis, menstruasi teratur, siklus 28 hari, anak terkecil 1 tahun, memiliki riwayat preeklamsi dan perdarahan postpartum, serta berencana tidak ingin menambah anak lagi. Hasil pemeriksaan tensinya 110/70, nadi 80, pernapasan 20, abdomen tidak terapa massa. Metode kontrasepsi apa yang paling tepat?
adalah MOW karena ia tidak ingin menambah anak lagi, ya. Itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien serta tidak ada kontraindikasi terhadap metode tersebut. Seorang perempuan umur 32 tahun, P2, 0 NIPAS 6 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis, berencana ASI eksklusif, riwayat infeksi panggul, dismenor, belum haid, dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tensinya 170/100, nadinya 80, suhunya 37 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit. Palpasi pundus sudah tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang tepat pada kasus tersebut? Ibu itu ini kontraindikasi IUD ya. Dan metode hormonal juga ini kontraindikasi. Kontrasepsi yang paling tepat digunakan adalah yang metode alamiah. Kontrasepsi suntik progestin mengandung berapa? Jawabannya adalah yang A ya. Nih, mengandung 200 mg sampai 2 bulan itu ya diberikan. KSP atau kontrasepsi suntikan progestin itu ada 2 dosis ya. Dosis yang pertama itu DMPA 150 mg. Ini 3 mili setiap 3 bulan. Yang kedua adalah NET-N. NET-N ini 1 mili atau 3 mili setiap 2 bulan gitu ya. Kontrasepsi implan untuk Indoplan berisi Norpan ini terdiri dari 6 kapsul silastik berongga dengan panjang 3,4 cm, diameter 2,4 mm yang berisi 36 mg levonorgestrel. Ya. Kemudian implanon terisi 1 batang putih lentur, panjangnya 40 mm, diameternya 2 mm, berisi 68 mg desogrestel, Jedena dan Indoplan terdiri dari 2 batang yang berisi 75 mg. Jenis kontrasepsi yang mempunyai efek samping penurunan HDL adalah jawabannya suntik 3 bulanan atau DMPA yang memiliki efek samping menyebabkan hormon estrogen tidak seimbang yang berakibat pada penurunan high density lipoprotein dan peningkatan LDL. Hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan kolesterol total. Dalam konseling minipil, sebaiknya minipil dimulai diminumnya hari ke 1 sampai 5. Sebaiknya pil diminum mulai dari 5 hari setelah permulaan haid, sehingga tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Seorang ibu ingin menggunakan implan. Sekarang ibu dalam kondisi memakai IUD dan sudah selesai haid kemarin. Kapan ibu boleh dipasang implan? Jika mulai dari 7 hari setelah permulaan menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja. Jika yakin tidak hamil, perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. Jadi jawabannya adalah yang B,
saat ini juga dengan tambahan kontrasepsi lain atau kondom selama 7 hari pertama. Seorang ibu postpartum 25 hari tidak menyusui ingin menggunakan implan. Kapan ibu boleh dipasang implan? Jika tidak menyusui kurang dari 4 minggu setelah melahirkan, implan dapat dipasang kapan saja, tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Jadi jawabannya adalah yang C. Seorang ibu pasca keguguran 3 hari ingin menggunakan implan. Kapan ibu boleh dipasang implan? Jika dalam waktu 7 hari setelah keguguran, implan bisa segera dipasang tanpa tambahan metode kontrasepsi lain. Jadi jawabannya yang C. Saat ini juga tanpa tambahan kontrasepsi lain. Seorang ibu pasca keguguran 14 hari ingin menggunakan IUD. Kapan ibu boleh dipasang IUD? Ya, berganti. Jawabannya adalah yang C. Saat ini juga tanpa tambahan kontrasepsi lain atau kondom. Segera jika AKDR dipasang dalam 12 hari setelah keguguran atau aborsi pada trimester 1 atau trimester 2 dan jika tidak terjadi infeksi. Jadi tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Jika lebih dari 12 hari setelah keguguran atau aborsi pada trimester 1 atau trimester 2 tidak terjadi infeksi, AKDR dapat dipasang kapan saja jika yakin klien tidak hamil. Tidak perlu kontrasepsi tambahan. Seorang ibu sebelumnya menggunakan pil kombinasi dan konsumsi secara teratur. Namun sekarang ibu ingin mengganti ke KSK. Kapan ibu boleh diberikan KSK? Berganti dari metode hormonal segera jika telah memakai kontrasepsi hormonal secara konsisten dan benar atau yakin tidak hamil. Tidak perlu menunggu menstruasi bulan berikutnya. Tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Jadi jawabannya adalah yang A. Seorang perempuan umur 17 tahun datang ke bidan praktek mandiri untuk ber-KB. Hasil anamnesis baru nikah 1 hari yang lalu dan belum melakukan hubungan seks. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensinya 90/70, nadinya 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Penjuntipannya merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Konseling KB apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, metode kontrasepsi reversibel. Apa itu reversibel? Adalah bentuk metode kontrasepsi yang kembali ke kondisi kesuburannya cepat sehingga sesuai dengan kasus ini. Klien 17 tahun masuk dalam kategori fase menunda kehamilan sehingga sesuai kasus klien dapat dipilih kontrasepsi yang reversibel. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke bidan praktek mandiri konsultasi KB sederhana. Hasil anamnesis baru menikah dan belum melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensinya 90/70, nadinya 80 kali per menit dan napasnya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Konjungtivannya merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Alat kontrasepsi apakah yang tepat pada kasus ini? Adalah yang B. Kita pakai kondom ya. Metode sederhana dengan alat yaitu kondom, aerosol dan spermisid ya. Seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0, postpartum 6 minggu, datang bersama pasangannya ke bidan praktek mandiri untuk ber-KB. Hasil anamnesis pernah gagal IUD, sedang pengobatan sirosis hepatis. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensinya 110/70, nadinya 80, respirasi 20, dan suhunya 36 derajat Celcius.
Konjungtivannya merah muda, skleranya kuning, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus, terdapat pembesaran hati. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yaitu kondom. Ya. Kondom merupakan salah satu metode kontrasepsi yang memiliki klarifikasi persyaratan medis pada kategori 1 untuk semua kondisi medis klien. Kategori 1 itu kondisi di mana tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi. Seorang perempuan umur 33 tahun, P3A0, postpartum 30 hari, datang ke bidan praktek mandiri untuk ber-KB. Hasil anamnesis tidak mempunyai riwayat penyakit. Ibu bingung memilih alat kontrasepsi yang tepat. Hasil pemeriksaan tensinya 120/80, nadi 80, pernapasan 24 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Hak klien apa yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah pemberian informasi mengenai jenis-jenis KB atau macam-macam KB. Karena di sini ibu pun bingung memilih alat kontrasepsi. Seorang perempuan usia 27 tahun datang ke klinik dan mengatakan bahwa ia menggunakan metode kalender, tetapi lupa pada tanggal berapa ia mengalami haid. Ia mengatakan bahwa siklus haidnya teratur, ia biasa haid selama 4 hari. Pada tanggal 9 Maret 2016, ia tidak mengalami haid lagi. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Kapan waktu berpantang ibu tersebut? Hari pertamanya adalah ini tanggal terakhir ya, berarti tanggal 9 dikurangi dia selama 4 hari. Jadi tanggal 5 ya. Nah, tanggal 5 masa suburnya hari ke 12 sampai 16 ya. Jadi masa suburnya dari tanggal 16 sampai tanggal 20. Ya, hitung dari tadi ya. Jawabannya yang E. Seorang perempuan usia 29 tahun datang ke klinik dan mengatakan bahwa ia menggunakan metode kalender, tetapi lupa pada tanggal berapa ia mengalami haid. Ia mengatakan bahwa ia biasa haid selama 4 hari, dan pada tanggal 9 Maret ia tidak mengalami haid lagi. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada tanggal berapakah ibu mengalami ovulasi? Tanggal ovulasinya adalah tanggal 18. Ya, kita lihat dulu haid pertamanya itu dia tanggal 9, biasa 4 hari kurangi 4, jadi tanggal 5 di hari pertamanya ya. Kemudian masa suburnya hari ke 12 sampai dengan hari ke 16 ya. Tanggal ovulasi adalah nilai median, yaitu tanggal 18. Ini dari ya, kita hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi masa suburnya mah dari tanggal 16 sampai 20. Nah, ovulasinya di tanggal mediannya di antara
16, 17, 18, 19, 20. Ya, ini mediannya, pertengahannya. Ini masa ovulasinya, ya. Seorang perempuan usia 29 tahun ke klinik untuk konsultasi mengenai metode kontrasepsi kalender yang sedang dilakukannya. Ia mengatakan bahwa ia haid pertamanya tanggal 4 Maret tahun 2016. Hasil pemeriksaan suhunya 36,8 derajat Celcius, respirasinya 24, nadinya 88 kali per menit, tensinya 110/70. Tidak ada kelainan dalam pemeriksaan fisik. Pada tanggal berapakah ibu mengalami ovulasi? Ya, ini saya tadi juga ya. Minimal hari pertamanya tanggal 4. Ya, 4, 5, hitung dulu dari itu hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Ini tanggal 4 mulainya dari tanggal 4 ini ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, jadi ini masa suburnya dan mediannya tanggal 17. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekian soal-soal kita bahas. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.